Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Oke, jadi pertemuan pertama kita bahas nikah beda agama. Oke, temanya nikah beda agama. Gimana ini menurut kira-kira beda agama itu dalam Islam bagaimana nikah hukumnya ya? Hukumnya. Ini lebih interaktif aja. Kita sambil ya bahasanya ngobrol santai lah gitu sekali. Ini dasar hukum nikah beda agama. Jadi sebelum kita bahas dasar hukum, sekarang kita harus tahu nih, hukum nikah beda agama itu apa dalam Islam. Hukumnya haram. Haram ya, nggak boleh. Laki-laki muslim tidak boleh nikah dengan perempuan yang kafir. Ya, kafir itu maksudnya ya pokoknya beda agama, entah dia itu penyembah berhala ataupun Kristen atau Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Nah, untuk saat ini itu ya Yahudi atau Nasrani kita anggap mereka itu kafir gitu. Karena nanti ini ada bahasan nikah dengan ahli kitab. Nah, itu gimana? Ya, pertama tadi ya, yang penting kita bahas tentang hukum pertama. Hukum beda agama itu apa? Berarti apa tadi? Haram. Hukumnya nggak boleh. Konsekuensinya ketika dia akad nggak sah. Kemarin kalau zina kemarin kan konsekuensi dari akad yang fasid atau akad yang batal adalah haram. Kalau haram berarti ketika dia masih memaksakan hubungan suami istri, jatuhnya zina. Gitu. Nah, itu ya kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada nas Al-Qur'an, udah ceplos banget. Kalau di sini di surat Al-Baqarah ayat 221. Quran surat Baqarah apa? 221 ayatnya. Ntar bisa dilihat ya, ntar bisa dicari itu tulis. Bunyinya wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian laki-laki nih ya, khitab untuk laki-laki, janganlah kalian itu menikahi orang-orang perempuan yang musyrik. Hatta yu'minna, sehingga mereka itu mau masuk Islam atau mau beriman. Nah, ini kalau tinjauan para ulama, larangan di sini kalau dalam usul fikih ya, dalam bahasan usul fikih, larangan ini bersifat jazm. Larangan jazm itu tidak ada tidak ada perkara atau dalil-dalil yang lain yang melemahkan larangan ini, sehingga konsekuensinya adalah haram. Nah, kalau dalam usul fikih itu ada istilah nahi jazm, ada nahi yang ghairu jazim. Kalau nahi jazm itu konsekuensinya haram. Gitu ya. Kalau nahi yang ghairu jazim itu konsekuensinya hanya makruh. Nah, seperti itu. Artinya masih bisa dilakukan tapi makruh gitu. Lah, ghairu yang nahi jazm itu nahi jazim gitu ya bahasanya. Nahi jazim itu ketika dicari dalil-dalil yang lain yang melemahkan larangan ini itu nggak ada ternyata. Nah, berarti ini udah jelas, berarti ini larangan yang benar-benar jazim gitu, yang kuat, sehingga nanti efeknya atau konsekuensinya adalah haram. Jadi laki-laki nggak boleh menikahi perempuan yang beda agama gitu. Dia musyrik itu menyekutukan Allah, harus pahami. Nah, pokoknya dia itu menyekutukan Allah, ya berarti dia nggak boleh dinikahi gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada bahasan boleh menikahi nanti dulu macam-macam nikah beda agama. Ini masih bahas tentang ini ya, masih dasar hukum nikah beda agama ya. Oke. Ini kita menelisik lebih dalam. Kalau tadi kan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu menikahi laki-laki ya, ini kitab untuk laki-laki. Jangan kamu menikahi apa?
perempuan yang musyrik gitu ya. Nah sekarang perempuan pun juga tidak boleh menikahi laki-laki yang musyrik. Ini sebaliknya, perempuan juga tidak boleh. Ada ayatnya juga itu, mana ya? Nah ini di surat apa ini? Ya ntar cari lagi ya. Tapi ayat bunyinya wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Nah, ini larangan untuk perempuan-perempuan, janganlah kamu menikahi orang-orang yang laki-laki yang musyrik sehingga mereka mau Islam. Nah gitu. Nah itu dihukumi apa namanya keharaman itu ketika sebelum akad ya, misalkan setelah akad, pas akad gitu ya. Nah andai kan dia punya pacar nih ya, nah, laki-laki punya pacar Kristen misalkan, tapi ketika mau diakad dia bersedia masuk Islam gitu ya, syahadat sebelum akad ya sah berarti gitu. Nah, artinya ini nggak larangan apa namanya pacaran dengan perempuan yang Kristen nggak apa-apa atau Yahudi nggak apa-apa itu ya. Tapi harus menjaga batas, jangan. Yang ini kita saya kok bilang pacaran boleh asalnya. Ya nggak gitu juga. Pacaran nggak boleh. Ini maksudnya bahasanya ini ya, masih tentang ini. Aduh, terlalu ini kok nggak nyambung ini. Casannya. Oh iya, ketarik. Oke. Ya, intinya larangannya itu laki-laki dilarang menikahi perempuan, perempuan juga dilarang mendekati laki-laki yang apa tadi? Yang ya sama-sama musyrik. Nah, sekarang kita telisik lagi. Alasannya kenapa sih gitu kan? Sampai nggak boleh. Tuh. Kalau di sini dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah, ini Mausu'ah Fiqhiyah ini kitab kontemporer. Di kitab ini itu mengumpulkan semua pendapat dari 4 madhab. Jadi kalau kitab ini itu tidak hanya satu referensi madhab, referensi tidak hanya satu madhab. Kalau kebanyakan kitab salaf ini harus diketahui. Kalau kitab salaf itu kebanyakan itu dalam satu kitab ya, dalam kitab. Misalkan fikih, itu pasti dia hanya mendukung satu madhab, gitu. Ya. Satu kitab, kali ini kita kitab salaf ini, biasanya satu madhab. Misalkan contoh Fathul Mu'in atau Fathul Qorib, itu fikih Syafi'i semua. Gitu. Bukan karena Imam Syafi'i, madhabnya sesuai Imam Syafi'i, gitu. Yang ngarang mah ulama-ulama, tapi ulama-ulama ini dia madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Nah seperti itu. Ntar di madhab Malik juga ada nanti kitabnya sendiri-sendiri gitu. Nah ini bedanya dengan fikih yang sekarang atau fikih kontemporer. Nah kalau fikih kontemporer itu kitabnya itu tidak tidak terkhusus hanya dan di dalamnya itu hanya mendukung satu mazhab, tidak. Ya tapi dalam kitab itu cakupannya meluas semua mazhab. Jadi semua tinjauan pendapat ulama tentang satu masalah, tapi semua madhab. Nah, gitu. Jadi tinjauannya lebih luas, gitu paham ya? Nah seperti itu. Jadi ini ya sangat luas gitu. Kalau bahasa fikih kontemporer berarti bahasnya adalah seluruh madhab, nggak tertentu kepada satu madhab tertentu. Nah gitu. Nah alasannya kenapa? Kalau dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah itu dibilang wal illatu fi tahrimi nikahil musyrikat kama yaqulu al-Kasani inna zdiwajal kafirah wal mukhalatah ma'aha ma'a qiyamil adawati ad-diniyah la yahsulu as-sakanu wal mawaddah alati hiya qiwamu maqasidin nikah. Alasannya atau hikmahnya kenapa nggak boleh menikah, karena kata Imam Al-Kasani kumpulnya seorang kafir, ya, sebuah kekafiran atau faktor beda agama gitu ya, atau karena faktor beda agama itu menjadikan permusuhan secara agama, secara keyakinan ya, secara keyakinan itu dia akan bermusuhan.
Nah, gitu. Kalau dia itu saling bermusuhan, artinya dalam keyakinan saja beda prinsip, itu pasti kan banyak pertentangan, ya. Nah, kalau banyak pertentangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertikaian, ya. Nah, kalau nanti, karena ini hal prinsip, ya, karena ini hal prinsip. Beda kalau hal-hal yang sepele gitu ya, remeh. Karena ini udah hal yang prinsip. Agama itu suatu yang prinsip banget gitu kan, keyakinan. Kalau sampai beda itu tidak menutup kemungkinan akan ada pertikaian dalam dua orang ini gitu, antara dua individu ini, laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, kalau ini nanti akan memicu pertikaian, ya tidak pas dengan maksud dari nikah itu sendiri. Karena yang namanya nikah itu kan tujuannya untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Bener kan? Iya. Gak cocok maksudnya gitu. Tidak pas, karena tujuan berkeluarga adalah supaya untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah bisa tenang, mawaddah bisa saling mengasihi, saling mencintai, dan rahmah saling kasih sayang. Keluarga harmonis gitu. Nah, kalau beda agama ya susah untuk diwujudkan. Bisa dipahami ya? Nah, itu hikmahnya. Kenapa kok sampai tidak boleh beda agama? Ini harus dipahami. Nah, oke. Ya, ini udah dari poin A ini dasar hukum nikah beda agama. Gimana? Ada sesuatu yang janggal atau ada pertanyaan? Beda agama yang tadi yang saya terangkan tadi. Kalau mereka berumah tangga, itu anaknya yang ikut siapa, Ustaz? Apanya tuh? Anaknya ipar yang itu beda agama itu. Nah, kalau misalkan sampai terjadi nikah beda agama, itu kan kalau kajian Islam, tinjauan Islam kan dia kan jatuhnya zina ya. Jatuhnya zina. Ya sebisa mungkin jangan sampai dihindarin ya, apalagi orang Islam ya. Kalau mereka misalkan ada orang Hindu sama orang Kristen, nggak masalah dah, biarin itu mah. Itu ya. Karena itu bukan bahasan kita, artinya kita kan Islam, ngurusin orang Islam aja gitu. Maksudnya kita kasih edukasi, kita kasih ya pemahaman ke masyarakat, terutama muslim gitu, orang muslim, supaya ya jangan sampai orang Islam itu nikah dengan non-Islam. Iya, jangan sampai. Boleh, tapi dengan catatan ketika si perempuan atau laki-lakinya mau masuk ke Islam. Kalau itu malah bagus. Hampir itu. Nah, kalau masalah misalkan udah terjadi gimana? Kalau udah terjadi gimana? Ya harus orang yang tahu, ya orang tahu itu artinya tokoh agamanya gitu ya, harus turun tangan. Ya harus turun tangan. Artinya apa? Artinya dia harus menegaskan tuh kepada kedua orang ini. Mau misalkan yang Islam yang laki-laki, misalkan perempuan Kristen. Kebanyakan kan gitu. Iya. Karena ya orang laki-laki itu lebih katut apa ya, terbawa oleh orang perempuan kan gitu. Ya, demi cinta lah bahasanya. Sampai rela pindah agama kan gitu. Sampai nikah beda agama. Nah, seperti itu gimana? Ya nanti harus ditegas. Kamu mau mencerai itu ya, kamu mau menceraikan istri kamu atau kamu mau masih menahan tapi dengan catatan kamu mengajak dia Islam gitu. Andaikan dia nggak mau masuk Islam, ya udah harus dicerai, harus ditalak. Secara hukum resmi ya, hukum resmi negara mestinya. Soalnya kalau secara hukum Islam yang nggak ada aturan dia itu, udah nggak ada ikatan gitu. Laki-laki dan perempuan yang beda agama itu meskipun dia sudah akad nikah gitu ya, iya udah nggak jadi aturan, nggak jadi apa? Nggak ada hubungan suami istri, nggak usah talak-talakan gitu. Tapi karena kita itu di negara ini hukuman ya, nikah beda agama mungkin sah, ntar dicari lagi ya. Saya belum lihat sih, maksudnya kalau hukum undang-undang di negara itu gimana gitu. Kalau misalkan hukum negara itu mengakui, ya berarti nanti harus ada putusan hakim untuk talak itu tepat. Yang penting harus dipisah ini orang ini. Tuh, karena kalau nggak dipisah ntar dia setiap melakukan hubungan suami istri itu dihukumi apa? Zina. Gitu.
Anaknya ntar ya anak hasil zina. Ya. Nasabnya ntar ke perempuan, nggak ke siapa? Laki. Nah, nggak ke bapak. Kalau untuk hak asuh biasa aja ya ke perempuan biasanya ya, hak asuh. Ya. Asuh itu dia kalau dia sebelum balik ya, masih belum tamyiz, belum ngeh lah, masih bayi gitu lah. Karena kalau dia sudah balik atau udah gede, dia disuruh memilih. Nah, kamu mau ngikut bapak atau ngikut emak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tentang nikah beda agama. Oke. Kemudian langsung ya. Macam-macam nikah beda agama. Nah, kamu kasih kesimpulan tuh yang pertama tuh. Dasar hukum nikah beda agama. Yang pertama hukumnya haram gitu ya, dengan dalil itu tadi. Hikmahnya ntar kamu tulis. Tadi udah kan? Masih inget kan? Ya, ntar disimpulkan. Kamu bikin kata-kata sendiri sesuai keterangan saya tadi. Yang kedua, macam-macam nikah beda agama. Kalau dalam Islam, ini kajian sesuai di kitab ya. Karena saya juga nggak tahu nanti dosennya ngasih materi apa gitu. Referensinya dari mana juga nggak tahu. Cuma ini bahasan tentang kitab aja lah ya. Gitu. Kalau macam-macam nikah beda agama, mungkin yang dimaksud macam-macam nikah beda agama itu dilihat dari agamanya. Nah, dilihat dari agamanya, artinya agama itu kan banyak. Apakah memang mutlak Islam itu tidak memperbolehkan nikah dengan semua agama selain Islam? Apakah masih ada toleransi? Nah, apakah ada toleransi? Mungkin ada agama dengan ketentuan seperti ini gitu kan. Nah, yang dimaksud macam-macam beda agama itu mungkin seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, gimana? Nah, ntar dulu. Ya, fokus lagi lah. Oke, tadi mana ya? Nah, gimana macam-macam beda agama? Ya, kalau dalam bahasan fikih itu nanti ada bahasan ahlul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang percaya kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul. Kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Yaitu ada kitab apa saja itu kitabnya? Oh, yang ada 4 itu. Kitab apa? Zabur, Taurat, Injil. Kita Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Nah. Jadi ahli kitab itu sebenarnya dia tidak dikatakan musyrik sebenarnya. Itu karena dia masih percaya gitu. Ini yang saya maksud Zabur, Injil. Ya, Injil itu bukan Injil yang sekarang. Bukan Injilnya orang Kristen yang sekarang ya. Tapi Injil yang masih ori. Yang di situ isinya adalah tauhid. Ya, karena semua kitab Allah ya yang diturunkan itu semua membawa ajaran tauhid. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang Rasulullah, syariat dalam hal tauhid itu sama, nggak pernah beda. Nah, perlu garis bawahi bahwa dalam hal akidah atau dalam tauhid dari zaman Nabi Adam sampai sekarang syariatnya itu sama satu, nggak pernah berubah. Nah, itu. Tapi kalau masalah syariat ya, syariat itu nanti ya hukum-hukum yang harus dilakukan dia, masalah taklif gitu ya, tentang kewajiban, tentang keharaman, tentang kesunahan dan lain sebagainya, itu namanya syariat ya. Nah, itu nanti berbeda. Nah, berbeda antara nabi satu dengan nabi yang lain. Tuh, karena likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Itu dalam Al-Qur'an. Allah itu menjadikan setiap rasul itu memiliki manhaj dan syariat beda-beda atau sendiri-sendiri. Nah, likullin minkum ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Gitu. Syariat Nabi Muhammad beda dengan syariat Nabi Musa.
Nabi Musa beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa beda dengan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Dalam hal syariat, tapi dalam hal dalam hal keyakinan gitu ya, dalam keyakinan atau akidah sama, yaitu mengesahkan Allah tauhid. Nah, itu. Nah, ada bahasan apa tadi? Ahli kitab. Ahli kitab itu dia masih percaya gitu. Nah, ahli kitab ini kalau zaman sekarang nggak bisa ditemukan. Nah, kalau sekarang kayak nggak mungkin ditemukan. Nah, kayak mustahil zaman sekarang. Gitu. Karena ahli kitab itu dia harus dia punya ini. Yang pertama bisa dikatakan ahli kitab ya. Dia punya mbah, dia punya kakek ya. Dia harus punya kakek yang masih memegang atau percaya kitab Yahudi atau Nasrani. Kakek. Oh, yang percaya ya, yang percaya atau mengamalkan ajaran Yahudi ataupun Nasrani. Ini maksudnya Yahudi dan Nasrani itu yang benar-benar Yahudi Nasrani zaman dahulu Bani Israel ya. Itu. Paham ya? Nah, kalau zaman dulu, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak ditemukan orang ahli kitab. Itu. Kenapa? Karena gini, misalkan nih, Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu kan usia berapa beliau? Usia 40 tahun kan gitu. 40 tahun. Nah, semasa beliau itu, yang masa mudanya Rasulullah kan gitu ya. Hanya beliau belum dapat SK kenabian atau kerasulan. Itu kan orang ajarannya atau agamanya itu kan masih samar-samar kan gitu ya. Karena memang belum ada, bahasanya Rasulullah belum dapat SK resmi dari Allah untuk mengajarkan Islam. Artinya agamanya itu masih samar-samar gitu. Ya kalau yang kafir ya cirinya ya berarti dia nyembah berhala kan gitu. Nah kalau dia masih tauhid, nah itu berarti dia masih memegang ajaran atau sisa-sisa ajaran dari Nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Paham ya? Nabi Isa ataupun Nabi Musa atau Nabi Ibrahim kan gitu. Nah ini yang dimaksud orang yang masih mengikuti apa? Nah, dia masih percaya dengan kitab-kitab Yahudi yang ori gitu ya. Yang ori tadi yang saya bilang itu. Itu. Nah, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi gitu ya. Maka semua orang harus wajib masuk Islam, kan gitu. Dia wajib masuk Islam. Tapi ada yang dia nggak mau Islam, ya entah apapun faktornya lah ya. Tuh. Tapi yang nggak mau Islamnya itu yang nggak tahu faktornya. Tapi ada orang yang dia percaya dengan Yahudi dan Nasrani tadi, benar, dia nggak mau Islam. Tapi pada hakikatnya orang yang ahli kitab tadi itu yang nggak mau Islam, dia tetap percaya kalau Nabi Muhammad itu apa? Utusan atau nabi terakhir itu. Dan dia percaya Al-Qur'an itu benar. Dia percaya kitab Zabur, kitab Injil, Taurat itu benar, datanya dari Allah. Nah, cuma dia nggak mau Islam aja gitu. Paham nggak? Nah, ini ahli kitab. Nah, hakikatnya berarti kalau kita simpulkan ahli kitab itu sebenarnya percaya Allah. Gitu. Cuma percaya Allah dan percaya Rasul gitu ya. Percaya Allah dan percaya Rasul. Itu. Cuma bedanya tadi dia belum baiat atau belum syahadat. Nah, kalau dia belum syahadat kan belum dikatakan Islam. Ya, meskipun dia keyakinannya benar. Iya, kan benar, percaya Al-Qur'an, percaya Allah. Itu kan benar ya. Tapi dia belum syahadat ya, belum dikatakan Islam. Nah, gitu, paham ya ini ya. Nah, zaman sekarang udah nggak ada begitu. Nggak ada. Kalau zaman dulu masih bisa, kakeknya ketahuan. Zaman sahabat, zaman masih ada nabi, ahli kitab masih ketahuan kakeknya masih hidup. Ya. Atau enggak kakeknya yang kedua atau kakeknya ketiga masih ketahuan kan? Nah, kakeknya ini dia memegang ajaran Yahudi atau Nasrani kan gitu. Nah, sekarang aja ditanya kakek kamu yang ketiga siapa? Nggak ngerti.
Bener nggak? Iya. Iya. Apalagi sampai ke sono zamannya Rasulullah mundur 1000 tahun atau 1400 tahun yang lalu. Oh ya, ya sangat jauh itu. Makanya sekarang itu kayak nggak ada celah. Nah, tadi saya bilang ahli kitab ini boleh menikah dengan orang Islam. Nah, itu makanya beda agama. Dia kan tadi dia ahli kitab itu bahasanya ahli kitab itu dia ya samar-samar lah bisa dikatakan ya, Yahudi atau Nasrani kan gitu. Nah, artinya ada celah di situ. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak ada celah karena nggak ditemukan. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi sekarang itu ya udah kayak udahlah kita ketok palu. Islam itu nggak boleh menikah dengan selain Islam. Gitu, bisa dipahami nggak? Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Macam-macam nikah beda agama. Oke, ya. Jadi kalau dibilang macam-macam nikah beda agama, yang pertama nikah agama Islam dengan Islam. Gitu ya. Tulis nggak apa-apa, tulis. Nah, macam-macam nikah beda agama. Jadi ini hukum secara terperinci gitu ya. Ya, Islam dengan Islam sama dengan sah. Gitu ya. Islam dengan Islam sama dengan sah. Kemudian Islam dengan musyrik itu aja secara menyeluruh ya, secara global musyrik atau dalam kurung menyekutukan Allah itu, menyekutukan Allah sama dengan tidak sah. Tidak sah ya. Yang ketiga, Islam dengan ahli kitab. Dengan ahli kitab dalam kurung. Dengan ketentuan di atas gitu ya. Tulisnya dengan ketentuan di atas. Tadi kan kamu udah tulis nih ketentuannya ahli kitab yang kayak gimana. Sama dengan sah. Boleh kalau itu. Terus kemudian di bawah kasih catatan gitu ya. Musyrik sama dengan kan tadi kan musyrik kan menyekutukan Allah ya. Nah, bisa penyembah berhala. Penyembah berhala atau penyembah berhala ya. Koma, terus majusi atau penyembah api. Gitu ya. Kalau penyembah berhala dengan penyembah apa nih? Api itu dia bahasanya apa ya? Jadi dia itu agama buatan. Jadi itu agama buatan manusia. Itu. Kalau agama buatan manusia. Kalau Kristen ya tulis itu masuk tulis lagi. Nah, Kristen sekarang kan ya Kristen terus apa lagi? Bukan sebenarnya Kristen, Yahudi yang sekarang ya. Kristen dan Yahudi yang sekarang tulis. Dan Yahudi. Nah, itu juga termasuk kategori musyrik gitu ya. Tapi dia itu agamanya agama samawi. Gitu. Jadi bisa dianggap agama samawi tulis. Agama samawi. Yang samawi itu agama yang dari langit bahasa gitu. Cuma kan udah dirubah-rubah gitu. Yang apa? Dioprak-aprik udah diotak-atik kayak gitu yang apa? Iya, gitu. Kristen dengan Nasrani. Kristen kan Nasrani kalau sekarang mah ya. Yahudi. Yahudi. Nah, Yahudi itu negara agama samawi. Yahudi dengan Kristen. Yahudi dengan Kristen. Iya. Nah, Kristen dengan Yahudi sama aja dibolak-balik. Gitu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau mau diperinci lagi seperti itu. Jadi sekarang ya kesimpulan saya untuk saat ini itu ya kayaknya nggak ada celah. Ini bahas syariat dulu ya. Belum membahas tentang nanti ada ketentuan dalam undang-undang nih belum. Nah, kita tinjau dulu dari sisi hukum fikihnya dulu gitu ya. Hukum syariatnya. Dia kesimpulannya tadi itu
Islam tidak boleh menikah kecuali dengan Islam, Muslim itu, Muslim, sama-sama Muslim. Islam tidak boleh Menikah kecuali hanya dengan Islam. Kecuali hanya dengan Islam. Heeh. Islam yang udah. Oke. Jadi itu kesimpulan saya. Macam-macam nikah beda agama. Oke. Udah sampai situ. Ada pertanyaan? Ini berapa ya? Ini pertemuan apa? Ini harus kelar nih. Enggak, sampai ini aja. Iya, masa ini harus kelar sini. Iya. Oke. Capek nggak? Enggak. Saya yang capek. Gimana nih? Hai. Buah sungguhan, jangan buah-buahan. Oke. Pendapat fuqaha tentang hukum nikah beda agama. Saya kira kalau ulama yang benar-benar ulama loh ya, itu nggak ada perbedaan pendapat. Ya. Semuanya udah sepakat nggak boleh nikah beda agama. Gitu. Adapun ada yang misalkan ada yang memperbolehkan, itu orang-orang sekarang itu yang sesat gitu. Ya, biasanya orang itu orang liberal. Nah, orang liberal itu membolehkan nikah beda agama. Liberal, tahu liberal ya? Ya, orang liberal itu pokoknya nggak ada aturan dia itu. Iya, dia itu nggak ada pegangan. Pokoknya main akal-akalan lah, gitu, main logika. Al-Qur'annya diotak-atik, Al-Qur'an ditafsiri dengan akalnya. Tuh hadis apalagi, Al-Qur'an aja berani mengotak-atik gitu kan. Apalagi hadis. Apalagi kalau ulama ini nggak dipakai sama sekali udah. Gitu. Jadi mereka itu udah bahasanya gini, dia itu bahasanya dengan ya tadi itu di sini tuh orang liberal itu dasarnya ya, hak asasi manusia gitu kan, atau hak asasi manusia itu hukukul insaniyah, hak asasi manusia. Terus ntar hurriyah itu kebebasan dan demokrasi, alasannya paling itu. Dan dia menganggap ini nggak relevan gitu lah, bahasanya kan gitu. Ini udah nggak relevan dengan zaman sekarang, itu nggak relevan dengan peradaban modern seperti sekarang, ini udah nggak relevan gitu. Nah, artinya sekarang kan kalau menurut dia ini ya, sekarang kan yang namanya rumah tangga itu kan tetap bisa harmonis meskipun beda agama gitu. Yang penting saling pengertian gitu kan bisa diakali kan gitu. Dan toleransi. Ya kayak gitulah pokoknya. Bisa diakali. Nah ini orang-orang liberal.